Halo guys, hari ini saya akan menjawab salah satu komentar yang sangat menarik dari Bang Simin Effendi. Katanya, Bang, please lah, mentor yang cocok buat formasi 4231 siapa? Udah nunggu nih dari kemarin. Oke Bang Simin, maaf banget kalau bahasnya agak lama. Soalnya beberapa hari ini saya lumayan sibuk, jadi videonya baru sempat saya buatin sekarang Bang Simin. Tapi jujur, pertanyaan Bang Simin ini penting banget loh. Kenapa? Karena banyak yang pakai formasi 4231 tapi mereka masih bingung mau pakai mentor mana yang sebenarnya bisa bikin formasi ini makin ngeri. Nah, setelah saya coba-coba cek, jawabannya cuma satu, yaitu Nemanja Pidik. Ingat guys, kali ini kita nggak sekedar asal pasang mentor ya guys ya, tapi ada trik khusus supaya efek mentor dari Nemanja Pidik ini bener-bener bisa jadi tembok foto di belakang formasi 4231 kalian guys. Nah, di video ini saya bakal kupas tuntas gimana cara memaksimalkannya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya biar tim kamu nggak gampang bocor lagi biarpun ketemu lawan yang offernya lebih tinggi. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, pastiin kalian simak baik-baik video ini sampai selesai biar kalian nggak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, kebetulan nih, hari ini saya lagi megang tim salah satu subscriber saya yaitu Bang Roberto, namanya Milano FC. Saat ini beliau lagi sibuk kerja guys, jadi timnya dipercayakan ke saya. Ya, misi saya hari ini nggak main-main ya guys ya. Hari ini kita harus bisa ngegulingin tim raksasa dari Thailand yang sekarang lagi ada ayam di puncak klasemen guys. Dan lawan tim squad ini saya nggak mau gegabah, jadi saya bakal tetap pakai formasi 4231, tapi dikombinasiin sama strategi parkir bus. Dan senjata rahasia saya buat misi kali ini yaitu Nemanja Pidik. Buat yang nanya kenapa harus Pidik, coba kalian lihat kelebihannya guys. Ini gila sih, di level 1 aja dia punya penguat taktik yang bikin tindakan bertahan kita 25% lebih efektif. Bayangin, pertahanan kita otomatis jadi lebih pinter buat ngeblok serangan lawan guys. Dan masuk ke level 5, semua pemain kita bakal dapat bonus plus 15 sampai plus 20 poin buat atribut tackle dan keberanian selama pertandingan berlangsung loh guys. Ini persis yang kita butuhin buat nahan gempuran tim Thailand tadi. Pemain kita bakal lebih berani adu body dan makin akurat pas ngerebut bola. Iya nggak sih? Keren banget asli. Nah, kalau level 10-nya nanti udah kebuka, ini bakal lebih sadis lagi. Ada gerakan khas di mana tiap kali back kita sukses gagalin serangan, stamina atau kondisi striker lawan tuh bakal kesedot 2%. Ibaratnya, penyerang mereka dibikin frustasi dan capek sendiri gara-gara nabrak tembok terus guys. Ya walaupun resikonya kena kartu naik 10%, tapi menurut saya itu worth it banget guys, asli. Jadi strategi parkir bus di 4231 ini emang jodoh banget sama karakter Pidik, iya nggak sih? Kita biarin aja mereka nyerang, toh mereka bakal kehabisan napas sendiri. Dan sekarang mari kita lihat gimana eksekusinya di lapangan. Semoga Milano FC bisa bawa pulang 3 poin guys. Tapi bentar guys, sebelum kita masuk ke detail taktiknya, saya pengen nanya dulu nih ke kalian semua. Kalian pernah nggak sih dapat misi titipan kayak gini? Atau mungkin saat ini kalian lagi berjuang buat ngegulingin penguasa klasemen Liga yang offernya beda jauh dari tim kalian? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Kira-kira tim mana nih yang paling susah buat dikalahin? Dan menurut kalian, formasi 4231 parkir bus ini beneran ampuh atau malah terlalu beresiko? Coba tulis dan ceritain pengalaman serta pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke, kalau kalian udah cerita, yuk lanjut bedah pengaturan taktik untuk Milano FC. Oke, sekarang kita masuk ke gambaran pertandingannya guys. Hari ini lawan kita bukan kaleng-kaleng ya guys ya, namanya Bangkok City, tim asal Thailand. Coba kalian lihat offer mereka. Ya, offernya tembus 100,8%, sementara Milano FC ada di 98,9%. Beda tipis sih, tapi di atas lapangan ini jelas ngaruh banget. Yang bikin match ini makin panas adalah posisi di klasemen. Saat ini Bangkok City lagi duduk santai di peringkat pertama dengan raihan 30 poin. Terus Milano FC ada di mana? Ya, kita ada di peringkat 3 klasemen guys. Poinnya sama-sama 30 poin. Bedanya cuma satu, Bangkok City dan tim di peringkat 2 itu menang selisih produktivitas gol dari kita. Tapi biarpun secara produktivitas gol tim kita kalah, jangan salah, urusan finishing striker kita yang pegang kendali. Top skor liga saat ini mutlak dipegang sama mesin gol kita, yaitu sama Sooyen dengan total 31 gol. Jadi biarpun lawan offernya gede, selama masih ada si Oyen, kita masih punya taring buat gigit balik mereka. Nah, untuk meredam gempuran Bangkok City sekaligus ngasih ruang buat sama Sooyen nyetak gol, formasi andalan yang bakal saya pakai kali ini yaitu formasi 4231 dikombinasikan dengan tembok beton dari Nemanja Pidik tadi. Untuk skema formasinya sendiri kali ini agak sedikit beda sih dari formasi 4231 standar. Di belakang saya tetap pakai 4 back yang dilapisi sama 2 DMC. Terus di tengah saya pasang 1 MC yang dilapis sama ML dan juga MR. Nah, coba perhatiin bagian ujung tombaknya. Di sini saya nggak naruh striker murni, tapi saya tempatkan seorang AMC buat jadi false nine. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, yaitu biar pergerakan dia lebih cair. Dia bisa turun jemput bola dan bisa ngacak-ngacak konsentrasi back lawan guys. Ngomong-ngomong soal formasi ini, kalau kalian ingat, dua pemain sayap ML dan MR ini kemarin udah saya latih secara individu atau secara militer.
Tujuannya apa bang? Ya tujuannya biar mereka siap jalanin skema kayak gini guys. Buat kalian yang belum tahu gimana cara latihnya, langsung aja cek videonya di channel saya ya guys ya. Dan nanti kalian bisa tonton setelah match ini beres. Lanjut ke urusan mentalitas pemain, biar seimbang dan gak gampang kena counter attack, saya cuma kasih mentalitas menyerang atau panah merah khusus untuk si AMC aja, biar dia agresif ke depan gawang lawan. Sebaliknya buat jaga kedalaman pertahanan, saya kasih mentalitas bertahan untuk 2 DC dan 1 DMC. Jadi waktu kita lagi asik cerang, tembok pertahanan kita di belakang bakal tetap rapat dan bakal tetap disiplin. Lalu untuk pengaturan taktiknya, nah, seperti yang saya janjikan di awal, misi kita hari ini yaitu memaksimalkan peran Nemanja Vidic sang Garda besi, biar kemampuannya benar-benar keluar gitu guys. Jadi pengaturan taktiknya harus selaras. Pertama, untuk mentalitas tim, saya setel murni ke bertahan. Ini pondasinya sih. Terus saat kita kehilangan bola, saya pakai pressing low block dengan gaya pengawalan zona. Lini belakang saya atur ke pantau lawan, bukan jebakan offset, dan untuk gaya tackle-nya cukup seimbang. Taktik ini yang bikin formasi 4-2-3-1 bakal jadi strategi parkir bis elite. Dengan low block dan mundur ke area sendiri, kita sengaja mancing Bangkok City buat nyerang. Dan disinilah efek Vidic bekerja maksimal. Barisan 4 back ditambah 2 DMC bakal membentuk tembok 2 lapis yang sangat disiplin karena pakai penjagaan zona. Lawan bakal frustasi nabrak tembok ini. Apalagi tackle kita seimbang, nggak terlalu agresif biar meminimalisir pelanggaran konyol. Terus, gimana kalau bola berhasil direbut atau lepas? Taktik dalam transisi saya atur saat penguasaan gagal, pemain harus kembali ke awal atau regroup. Nggak ada ceritanya pemain kita capek-capek ngejar bola ke depan guys. Pokoknya hilang bola langsung balik ke bentuk benteng lagi. Tapi saat penguasaan bola berhasil direbut, serangan balik saya nyalakan. Jadi begitu back kita berhasil intercept bola berkat pup dari Vidic, tim bakal langsung ngegas ke depan secepat kilat. Lalu untuk eksekusi serangan baliknya atau taktik dimiliki, saya bikin semuanya cair. Tendensi tembakan seimbang, gaya operan perpaduan, fokus operan seimbang, dan tendensi umpan silang sedang. Mungkin kalian mikir, kok seimbang semua bang? Jawabannya ada di posisi ujung tombak kita, yaitu false line. Karena umpan dan operannya perpaduan, pergerakan serangan kita jadi susah ditebak guys. Nah, si AMC ini bakal turun ke tengah buat jemput bola counter attack. Jadi begitu back lawan terpancing maju buat jaga dia, ruang kosong di belakang bakal langsung dieksploitasi sama sayap ML dan MR kita, yang kebetulan udah kita latih secara khusus kemarin. Serangan baliknya nggak melulu dari tengah ataupun sayap, tapi bakal ngikutin di mana ada celah, dan pastinya ada Camacho Oyen yang siap finishing pamer produktivitas golnya guys. Jadi perpaduan taktik ini bener-bener klop. Bertahannya dikunci rapat sama efeknya Nemanja Vidic pakai low block, transisinya super cepat pakai counter attack, dan serangannya mematikan berkat false line yang disokong operan perpaduan tadi. Logikanya sih dapat banget ya guys ya. Dan sekarang teori udah mateng, waktunya kita tes langsung di lapangan. Apakah Milan FC bisa mematahkan dominasi Bangkok City hari ini? Oke guys, dan sebentar lagi pertandingan akan segera berlangsung antara Bangkok City tim asal Thailand versus Milan FC tim asal Indonesia. Dan kita lihat susunan dari kedua kesebelasan, dimana kita bisa perhatikan bahwa kedua tim punya mutu atau punya OVR yang cukup seimbang. Tapi jelas tim lawan lebih diunggulkan, terlebih mereka bermain di kandang mereka sendiri dan mereka bakal unggul penguasaan bola daripada tim kita ya guys ya. Dan apalagi kalau misalkan nanti manajernya hadir, pasti pertandingan ini akan berlangsung sangat sengit. Ya, tim lawan menerapkan formasi 4-3-3 dengan menempatkan 3 striker sekaligus. Sementara kali ini saya menerapkan formasi 4-2-3-1 bertahan. Atau saat ini kita menggunakan strategi parkir bus. Gila nggak tuh? Oke, untuk melengkapi kombinasi antara formasi 4-2-3-1 dengan mentor yang kita gunakan yaitu Vidic, kali ini kita menggunakan form latihan bertahan yang udah kita tingkatkan sampai di angka 16 ya guys ya. Dan mari kita lihat jalannya pertandingan yang sangat sengit ini. Oke, dan satu kesempatan sangat keras tadi tembakan dari pemain Bangkok City. Ya, di sini kita udah menggunakan formasi yang super duper defensif. Kita juga pakai bonus latihan yang defensif juga. Dan kita juga pakai mentor yang defensif juga. Ini udah full defense. Jadi ya mudah-mudahan dengan menggunakan strategi yang full bertahan ini kita bisa meraih kemenangan. Dan semoga kita bisa menahan gempuran Bangkok City yang memiliki penyerang-penyerang tangguh sekali.
Oke, menit 16 belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Kita perhatikan tim lawan benar-benar melakukan gempuran serangan yang luar biasa ke lini pertahanan dari Milano, tapi berhasil direbut oleh pemain Milan. Kita lihat serangan balik dilakukan, ada banyak pemain di depan. Umpan coy, coba umpan ke depan, bagus kali ini dia. Ocinara mencoba menggiring bola one on one ke gawang dan gol. Ocinara. Ini dia gol pertama tercipta di menit ke-16 lewat skema serangan balik cepat yang sangat luar biasa. Strategi kita lumayan berhasil guys, luar biasa ya guys ya. Oke, kita perhatikan tim lawan belum menyerah begitu saja. Masih menit 21. Masih menit 21, kita lihat di sisi sebelah kiri umpan crossing ini dia, tapi berhasil digagalkan warga. Bola dibuang tanpa ragu oleh Baiklin meren. 4-3-3 versus 4-2-3-1. Mentor Cesc Fabregas versus mentor Nemanja Vidic. Let's go. Kita butuh banyak gol lagi, tapi sayang sekali umpan terobosan berhasil direbut dan menghasilkan serangan balik cepat berbahaya akan berbuah gol. Umpan ke depan, siapa yang dituju? Mencoba mengiring bola dari sisi sebelah kiri, tapi dilangi. Lebih dulu terjebak offside. Ya, penempatan posisi yang sangat baik dari pemain belakang Milan 45 FC. Luar biasa. Let's go. Untuk possession sepertinya cukup berimbang guys. Untuk possession cukup berimbang meskipun kita bermain tandang kali ini, tapi lagi-lagi serangan balik dilakukan sangat berbahaya. Ada banyak pemain depan di lini serang Bangkok City pemirsa. Mazel mencoba mengiring bola dan satu lagi kesempatan. Ini dia, tapi kalah cepat. Baik guys, berhasil merebut si kulit bundar. Ya, beruntung penjaga gawang kita melakukan 2 penyelamatan gemilang di babak pertama. Dan beruntung juga tim lawan kurang begitu cepat, tidak memiliki penempatan posisi yang bagus, sehingga 2 kali bola rebound yang hampir bisa dimanfaatkan dengan baik. Justru dia selalu terlambat menerima atau mendapatkan bola di kemulut saat terjadi kemulut di depan mulut gawang Milano 45 FC. Yuk, let's go. Semoga kali ini kita bisa mencetak gol kembali di laga kali ini. Minimal menang 2-0 lah bos, biar gak deg-degan. Cesc Fabregas level 7, Nemanja Vidic level 6. Kita lihat Oyen coba menggiring bola Oyen, dan sayang sekali tembakan Oyen masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari Bangkok City tim asal Thailand. Ya, untuk taktiknya masih belum banyak yang berubah. Kita lihat di sini untuk keberhasilan operannya sendiri per zona ya, kita perhatikan 100% cuy. Keberhasilan umpan 100%. Ini berarti umpan kita benar-benar efektif ya guys ya. Zona serangannya kocak banget, 92% dari tengah. Itu karena memang area tengah lawan itu kosong, cuma ada 1 MC yang bikin pemain-pemain saya di sini lebih leluasa untuk mendominasi penguasaan. Dan kita bisa membombardir lini pertahanan lawan. Tapi memang back lawan itu cukup tangguh ya guys ya. Dan kita coba ubah tendensi tembakan jadi langsung tembak aja lah, pakai gaya long pass atau panjang, sisanya biasa aja. Dan mungkin kita coba dari sayap kanan kali ya, sayap kanan mungkin. Ya udahlah, sayap kanan pakai gaya operan panjang. Untuk taktik lainnya masih biasa, dan kita lihat serangan kembali dilakukan tapi berhasil digagalkan. Ini si Bangkok City sepertinya agak gimana ya, dia pakai mentor Cesc Fabregas tapi area tengahnya kosong cuy. Itu kenapa permainannya kurang begitu efektif ya guys ya. Harusnya kalau misalkan kita mau pakai Cesc Fabregas, kita harus nempatin banyak pemain tengah yang punya passing maupun kreativitas yang bagus. Dan ini dia gol kembali tercipta. Luar biasa, umpan crossing yang sangat luar biasa. Ocinara kembali mencetak gol lewat umpan crossing yang sangat istimewa. Penempatan posisi yang sangat baik dari Ocinara berhasil menjebol gawang Bangkok City dan membuat Milano FC unggul 2-0 atas tuan rumah kali ini. Satu lagi kesempatan dan gol. Tidak, ternyata si Oyen memang berhasil dikepung sana sini, tapi ya ada beberapa pemain lain juga yang punya finishing serta shooting yang bagus.
yang bikin lini serang kita, meskipun kita kesulitan mengalirkan bola pada si Oyen, tapi pemain-pemain lain bisa mencetak gol dan membawa Milan FC unggul 2-0. Dan sayang sekali, aduh, nomor punggung 11 kembali mencetak gol. Bukan kembali, baru mencetak gol maksudnya, anjir. Tapi nggak apa-apa, kita masih unggul 2-1 atas tuan rumah, dan mereka punya kapasitas yang cukup bagus untuk mencetak gol ke gawang Milano 45 FC. Karena memang kadang kita juga meninggalkan area pertahanan kita terlalu jauh, padahal pakai pressingnya low ya guys ya. Oh, satu kesempatan dan gol, luar biasa. Ini dia si Oyen kembali mencetak gol. Akhirnya dia berhasil menjebol gawang dari Bangkok City melalui salto yang sangat luar biasa, warga. Luar biasa. Oyen, gol kembali tercipta untuk Milano. Skor 3-1. Bangkok City sebagai tuan rumah tertinggal atas tim tamu. Strategi yang kita terapkan cukup efektif meredam pergerakan dan permainan dari Bangkok City sebagai tuan rumah yang didukung oleh mentor dari Cesc Fabregas level 7 menghadapi Nemanja Pedic level 6. Dan tentu saja taktik ini berhasil juga karena faktor manajer ya guys ya, karena manajer lawan gak hadir di sisi lapangan. Hal ini bikin potensi lawan kalah itu jadi lebih besar, atau potensi kita menang itu jadi sedikit lebih besar daripada sebelumnya. Andaikan kedua manajer hadir mendampingi timnya masing-masing, kemungkinan besar pertandingan bakal berlangsung jauh lebih sengit lagi. Dan kali ini kita bakal coba melakukan perubahan formasi. Jika sebelumnya kita pakai formasi 4-2-3-1, sementara kali ini kita bakal pakai formasi yang sama-sama parkir bus juga. Bedanya kali ini kita akan menempatkan mungkin 4-2-1-3 ya, tapi bedanya kali ini kita nempatin pemain yang sebenarnya posisi terbaiknya itu striker guys. Kayaknya seru. Kita udah unggul 3-1 dan kita bakal masukkan pemain pengganti. Pemain-pemain ini musim lalu berhasil membawa Milano meraih gelar juara ya guys ya. Jadi pemain ini sudah bertahan 2 musim dan kita akan memasukkan 2 pemain berpengalaman. Dan kita lihat akankah ada gol yang kembali tercipta di akhir babak kedua ini, atau justru kita melakukan kesalahan dengan memasukkan 2 pemain yang posisi terbaik itu striker semua. Jadi sebenarnya kita juga menempatkan 3 striker di akhir babak kedua ini. Kita lihat dengan skema formasi 4-2-1-3, akankah kita mampu mencetak gol kembali ke gawang Bangkok City, atau justru kita kebobolan di akhir babak kedua ini. Kita perhatikan jalannya pertandingan. Menit 84, tuan rumah kembali melakukan tekanan dari area tengah. Cukup baik, umpan yang sangat manis, bagus sekali, dribble yang luar biasa. Dan ini dia, tapi beruntung penjaga gawang dari Milano 45 FC berhasil menangkap si kulit bundar dengan cukup mudah. Ya, serangan kembali dilakukan oleh Milano. Ini dia umpan ke belakang, baik sekali. Ke depan, oh, Lecia, aduh, kadal, Lausieva maksudnya. Nggak kelihatan tulisannya cuy. Minus kah? Enggak sih, belum. Jangan sampai malah anjir. Menit 89, serangan terakhir. Kali ini dari Bangkok City. Dribble yang luar biasa, terlalu tergesa-gesa, tembakan Moreno meleset tipis dari sasaran. Nyaris berbuah gol. Nyaris, tapi ya jaraknya cukup jauh. Andaikan dekat pun masih bisa dihantam sama kiper kita guys. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Milano FC berhasil mengalahkan Bangkok City dengan skor 3-1 di kandang mereka. Oke, let's go, mantap. Ya, itu dia pengalaman saya menggunakan formasi 4-2-3-1 parkir bus, plus didukung oleh mentor kita Nemanja Pedic. Widih. Kita datang dengan persiapan penuh untuk pertandingan ini. Serangan kita sebagian besar terfokus di tengah, katanya gitu guys. Ya, ini dia man of the match, yaitu Ochinara. Ternyata posisinya MCDMC cuy. Saya pikir dia lebih gimana ya? Saya pikir tadi AMC bukan dia ya. Tapi nggak apa-apa ding. AMC-nya kan si Oyen ya. Iya, si Oyen cuy. AMC-nya si Oyen. Oyen juga cetak 1 gol sih. Ya, dari segi possession ternyata kita unggul karena memang kita kedatangan saya sendiri ya, seorang manajer apa namanya ya, manajer kayak pengganti gitu, kayak Gus Hiding kalau di Chelsea, manajer interim.
ngegantiin sementara gitu guys. Untuk serangannya kita lihat serangan seimbang, permainan kombinasi 30-22, serangan seimbang 60/56. Kemudian kesuksesan dribble 78 cuy, dribblenya 78/0, jadi kita kayaknya nggak pernah melakukan dribble atau dribblenya selalu kalah cuy. 78/0, kocak anjay. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kita menang ya kan, soalnya kita main bertahan full gitu guys. Dari taktiknya bertahan, kemudian formasinya bertahan, sampai ke mentor-mentornya juga bertahan, kan gila tuh. Gila banget ya kan. Tapi seru sih, meskipun rada tegang ya, kalau misalkan kita main bertahan itu tegang banget. Beda ketika kita main nyerang cuy. Tapi kalau pas kita main bertahan, cetak gol dari counter attack itu seru, maksudnya senang banget gitu. Apalagi lawan pemuncak klasemen kayak gini ya kan. Mantap, alhamdulillah ya guys ya. Dan akhirnya bisa bawa timnya Bang Roberto meraih kemenangan juga, dan semoga nanti saya bisa bantu timnya Bang Roberto meraih gelar juara Liga musim ini. Semoga bisa quadruple lah. Oke guys, jadi itu dia cara saya gimana menggunakan taktik, strategi, dan formasi yang cocok dengan mentor paling bagus untuk bertahan, yaitu Nemanja PD. Dan kesimpulannya keren banget. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen menggunakan strategi ini, kalian bisa coba pakai dulu aja. Kalian bisa coba terapin, semoga taktik ini efektif di tim kalian ya guys ya. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi, dan formasi serta untuk kombinasi mentor kadang nggak 100% pas dengan skema pemain yang kalian miliki guys, karena mungkin faktor lawan juga mungkin bakal berpengaruh juga ya guys ya. Dan semoga aja sih, saya harap strategi yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat member kita dan teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.